Halo para pecinta Timnas Indonesia, balik lagi bersama Timnas Clip. Dan langsung aja simak berita terbarunya ya, let's go! Kabar menarik kembali datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang laga uji coba FIFA Matchday bulan Juni serta persiapan Piala AFF 2026. Winger keturunan Indonesia berusia 20 tahun, Luke Vickery, terpantau sudah ikut serta dalam sesi latihan bersama skuad Garuda Mark Klok. Meskipun unggahan tersebut sempat membuat heboh pencinta sepak bola tanah air, Klok terpantau langsung menghapus foto yang memperlihatkan sosok pemain muda tersebut tidak lama setelah diunggah. Untuk saat ini, Luke Vickery memang belum diperkenankan tampil mengawal Timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba resmi melawan Oman dan Mozambik. Hal ini dikarenakan proses perpindahan kewarganegaraan atau naturalisasi sang pemain masih terus bergulir di instansi pemerintah terkait. Kehadiran fisik Vickery di Jakarta sebenarnya sudah sesuai dengan rencana yang sebelumnya sempat dibeberkan oleh staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot. Nur Korompot sempat menjelaskan bahwa Luke Vickery bersama kompatriotnya, Mitchell Baker, memang dijadwalkan terbang ke tanah air bertepatan dengan momentum FIFA Matchday Juni 2026. Walau belum mengantongi izin resmi untuk turun bertanding di lapangan hijau, agenda kedatangan mereka sengaja diproyeksikan demi mempercepat proses adaptasi dengan skuad asuhan John Herdman sebelum melakoni debut di turnamen Piala AFF 2026 pada Juli mendatang. Atmosfer berbeda menyelimuti persiapan Timnas Indonesia menjelang laga uji coba internasional pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Penjualan tiket untuk pertandingan skuad Garuda kali ini terpantau mengalami penurunan peminat yang cukup signifikan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa tahun lalu, ketika Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, selalu dipadati supporter. Seperti dikutip dari Suara, antusiasme masyarakat tidak sepadat saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu, para pendukung rela berburu tiket demi menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia melawan tim-tim kuat Asia. Euforia publik memuncak seiring besarnya peluang Garuda menembus panggung Piala Dunia. Kini, kelesuan pasar tiket membayangi dua pertandingan persahabatan yang dijadwalkan di SUGBK. Skuad Garuda akan menantang Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, memberikan tanggapan terkait penurunan minat penonton ini. Menurutnya, sepak bola nasional sedang berada di awal siklus baru. Kami menyadari bahwa saat ini sepak bola Indonesia sedang memasuki siklus baru, sama seperti yang terjadi pada 2022 lalu. Karena itu, prosesnya memang harus berjalan bertahap, kata Marsal. Fase pembangunan ulang fondasi Timnas Indonesia menjadi fokus utama federasi sepanjang tahun ini. PSSI memprioritaskan pembentukan kualitas permainan tim secara bertahap dalam jangka panjang. Kalau melihat tahun ini, kami memulai pelan-pelan dari bawah. Dimulai dari ASEAN Championship pada Juli-Agustus, lalu sekarang kami menyiapkan laga uji coba internasional yang cukup bagus karena menghadapi dua tim yang ranking FIFA-nya berada di atas Indonesia, yakni Oman dan Mozambik, ujar Marsal. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan sosok kapten tangguh, J.E. Jess, dalam rangkaian laga FIFA Matchday periode Juni 2026 mendatang. Pemain lini belakang tersebut terpaksa tak bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran harus fokus menjalani masa pemulihan cedera yang dialaminya. Timnas Indonesia akan memainkan dua laga dalam FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dalam laga perdana, mereka akan melawan Oman pada 5 Juni dan setelah itu berhadapan dengan Mozambik pada 9 Juni 2026. Jay mengakui sedih tidak bisa membela skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, dalam FIFA Matchday. Namun, langkah tersebut diambil demi kebaikan, agar dirinya bisa segera pulih total dari cedera. Kecewa karena kali ini tidak bisa bersama tim, tetapi terkadang keputusan terbaik adalah mengambil langkah mundur sebagai tindakan pencegahan, dan memastikan bahwa saya benar-benar siap untuk apa yang akan datang, tulis J.E. Jess dalam Instagram pribadinya, dikutip Jumat 29 Mei 2026.
Pemain berposisi back itu turut memberikan dukungan untuk tim asuhan John Hartman. Dia berharap timnya dapat meraih hasil maksimal dalam FIFA Matchday nanti. Semoga sukses teman-teman, saya akan selalu mendukung dari kejauhan, ucapnya. Sebelumnya, Jay kembali mengalami cedera saat membela Sassuolo dalam Serie A 2025-2026 malam WIB. Cederanya itu didapat saat timnya melawan Parma di Ennio Tardini, Minggu 24 Mei 2026 malam WIB. Dalam laga tersebut, Sassuolo kalah 0-1 dari Parma. Jay tampil sejak menit awal, tetapi diganti oleh Pedro Felipe karena cedera pada menit ke-54. Perjalanan karir Axel Runtukahu bersama Persija Jakarta akhirnya membuahkan hasil manis. Striker berusia 27 tahun itu sukses mewujudkan target pribadinya usai mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Hyundai Cup 2026 alias Piala AFF 2026. Momen tersebut terasa spesial karena 10 bulan sebelumnya Axel sempat mengungkapkan harapannya saat baru diperkenalkan sebagai pemain Persija. Kenapa saya pilih di tempat ini, Persija? Semoga sebelum umur 30 bisa masuk ke tim nasional, kata Axel di laman resmi klub. Ucapan itu kini menjadi kenyataan. Penampilan konsisten Axel bersama Macan Kemayoran sepanjang musim membuat namanya masuk radar tim pelatih skuad Garuda. Ia tampil dalam 23 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol untuk Persija. Sejak awal datang ke Jakarta, Axel memang membawa ambisi besar. Selain ingin membantu Persija meraih prestasi, ia juga menjadikan klub ibu kota tersebut sebagai panggung untuk menunjukkan kualitas terbaiknya, agar mendapat perhatian lebih luas ke depannya, kata Axel. Marcelino Ferdinand memuji metode latihan dan pendekatan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dalam pemusatan latihan di Jakarta pada 26-30 Mei 2026. Untuk kali pertama sejak September 2025, Marcelino mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Gelandang berusia 21 tahun itu sempat lama berkutat dengan cedera hamstring. Masalah itu pula yang memaksa Marcelino naik meja operasi pada akhir tahun lalu dan membuatnya harus absen selama beberapa bulan. Kondisi saya baik, puji Tuhan 100% baik, ujar Marcelino. Marcelino juga telah kembali ke lapangan hijau. Pada beberapa waktu lalu, ia dipercaya klub Slovakia, AS Trenčín, untuk turun selama beberapa menit. Ya, saya sudah pulih sejak 2 bulan yang lalu, ucap Marcelino. Saya di sini sudah seminggu lalu, sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asisten pelatih. Ya, saya sangat bersyukur, imbuh Marcelino. Pemusatan latihan akhir Mei 2026 ini bertujuan untuk wadah unjuk gigi para pemain di depan John Hartman demi mendapatkan tempat di Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus 2026. Ya, sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat-sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya, terangnya.